Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana wa ba'da la hawla wa la quwwata illa billah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Syekh Al-Qiyani wabil khusus doya pengasuh udamai hadal ma'ad pondok pesantren Josari Bambon doya utawa yasin kiai mustajab dengan kawul muliakan doya rohani hadirat saking pejabat pemerintah baik sipil, TNI, Polri dan sedoyo bolo-bolo Mbah Harijin, Mbah Harijat, Pondok Pesantren Gedung Sari. Alhamdulillah, walaupun dulu kita sakit sakitan dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirayakan tabaruk, dirayakan ngalap berkah, ngalap istifadah, ngalap ziyadah, dan khalil, pokok sesepuh lebih khusus simbah di mustajab. Mugi-mugi sedoyo harapan pasurunan kita, ajeng-ajeng kita, restu-restu diberi jabai dari Allah. Amin. Wa rahmati wa haki bahaya mustajab, wa jami'i man basari ilaih. Amin. Dan mugi restu pondok yang diberkirakan simbah yai menika restu saged lestari. Amin. Kita lan bolo-bolo sudo ngaji wonten pondok Gedung Sari iki restu diberkah manai. Amin. Allah Subhanahu wa taala kita ilmu sing manfaat sing barokah. Ilmu sing restu saged bolo-bolo terus lahir sing kagungan asli petus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Seterusnya kadang acara kalau meniko lu satu matu langsung bolo-bolo yang sami itulah beliau. Saya beliau sesepuh pak. Saya beliau sesepuh. Ojo rumah ojo biasa nyelusin nom aku acara-acara sesakal kau di bawah masyarakat. Nenek kole awakmu aku belum teko saja. Nek sing kole Gus aku iku ya siap. Sampai kapan, dari kapan insyaallah. Aku kole bahaya itu bahaya. Lagian kebutuhan kita ini sebetulnya dalam acara-acara semacam ini, entah itu hall, haflah, acara apapun yang bersifat pondok pesantren, yang ini adalah merupakan acara baku bagi pondok-pondok pesantren menika estu kedah piantun sing dawuh menika tandes, dawuh menika estu landhep dumugi manah kita sedaya. Kula niku asik kalau ini nopo kalau lalu ningali statusnya setunggalin gawe kisah kilo koyo putra simbah sahib bisri saking dengannya tapi tidak mantul koyo sudah kesulitan gawe status setat ini Hamdun Al-Qasar. Hamdun Al-Qasar menilo merupakan khutbatil mulammadiyah, satu pemimpin imam thariqah mulammadiyah. Suatu ketika Hamdun Al-Qasar menilo ditelusuri besok ada santri ditangkap dari santri. Magalamus mahalu mabalu kalami salaf anfa'u min kalamina mabalu kalami salaf
anfa'u min alamin. Kenapa kiai-kiai dulu itu, guru-guru itu, mereka gak pakai iso pidato, gak ahli pidato, tapi dawuh-dawuh panjenengan para mutakabbir, panjenengan para santri, mereka kasih emot dan nganggep dawuh-dawuh ini penting banget. Dawuh-dawuh beliau itu benar-benar mampu mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini kita temukan bahwa banyak orang yang memang ahli pidato, ahli khutbah, ahli omong, sing luar biasa. Tapi manfaatnya apa? Artinya manfaatnya ada dari asalnya. Nopo labete atau dampak positifnya itu tidak bisa dirasakan dengan baik. Diberi jawab kalian alhamdulillah wassalam. Ini status saya Gus Murid. Tapi kalau gitu apa waktu itu pengantin mau coba itu. Beliau jawab bahwa li'annahum takallamu li'izzil Islam wa najati nufus wa ridha rahman. Karena beliau para guru-guru kita, para masyayikh kita dalam dawuh-dawuhnya beliau berkenan nasihati santri, mengarahkan santri itu murni tujuannya oleh izin Islam dan Muslimin. Katakan bagaimana orang Islam, bagaimana agama Islam ini benar-benar luhur, benar-benar berjaya. Wanajabil nufus, dan tujuan utama beliau dawuh itu supaya beliau sendiri dan semua orang yang mendengar apa yang beliau sampaikan benar-benar selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ridha rahman. Dan beliau dahulu itu semata-mata hanya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wong dia, kiai pun. Wa nahnu hal kita natakallam li izin nufus wa talabul dunia wa ridal khalqi. Lah kita hari ini dengan nyelok kiai, orang kiai setengah-setengah pulau. Itu tujuan utamanya adalah kenapa saya harus ngomong? Ya supaya kita terkenal. Li izin nufus, supaya orang tahu bahwa pulau itu kotor ngaling loh. Supaya orang ngerti, aku yang kiai. Supaya orang ngerti bahwa saya ini ahli ngaji loh Pak, saya ini orang baik loh Pak, saya ini begini. Yang semuanya patah, yang semuanya gagal hanya karena masalah itu. Sama ini wong api ngerasa api kalau terus patah. Sama ini wong bener ngerasa bener terus patah. Dan yang kedua lebih membahayakan lagi, waktu ada dunia. Kiai diceluk diundang pidato duit nih Pak. Ya kecuali seundang Gus Hak masalah. Ngomongin repot itu. Tapi normalnya undangan itu ya ono berkate, ya ono gawe, ya ono sanune. Ini sudah sangat beda sekali, padahal itu bahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum, kullu munafiqin alil lisan." Inna akhwafa ma akhafu alaikum, kullu munafiqin alil lisan. Yang paling saya khawatirkan bisa membuat umat saya ini kemudian terlalu jauh dari apa yang saya harapkan. Ketika dibimbing oleh kiai-kiai, oleh tokoh-tokoh sing munafik. Artinya munafik itu adalah orang yang zahirnya baik tapi sebetulnya jauh dari kata baik, perilaku dan batinnya. Tapi alim lisan. Saya menurut di beberapa saat misalnya ada Imam Nawawi itu komentari ayat kasih ilmu lisan tapi jahil qalbi wal amal. Jadi menyikapi kiai
kiai yang paling ditakuti oleh kanjeng Nabi itu adalah kullu munafiqin alayhi lisan. Imam Nawawi mengatakan kasih ilmu lisan tapi jahil qalbi wal amal. Hanya pintar pidato dan kurang berguna. Tapi jahil qalbi wal amal lebih berguna, lebih masuk. Mana as-salafus salih sama sekali tidak kita miliki. Karakter pembawaan ulama-ulama terdahulu itu sama sekali tidak kita miliki. Apalagi amaliyah dhahiriyah, amaliyah dauniyah yang beliau lakukan. Wadifah masa terdahulu yang selalu beliau lakukan jauh. Betul bandingan telah didunia. Sing terakhir dua bidol ngomong itu super hati-hati bukan karena takut. Kalau ini berakibat fatal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi khawatir gak diundang mana, khawatir dibully, khawatir dicemooh, khawatir tidak disukai orang, khawatir kemudian tidak ada orang yang tertarik dan lain sebagainya, dibully. Betul mungkin adalah satu kesombongan bagi kita siapapun orangnya kemudian merasa layak untuk tidak dicibir oleh orang lain. Mana DPR? Mana DPR dari Anda ilahi Allah. Artinya sebuah kesombongan luar biasa. Misalnya saat ini merasa bahwa kerja kerasnya kemudian layak untuk tidak dikritik, tidak dinasihati, atau bahkan tidak dibully. Kita ini berusaha menjadi orang sebaik apapun, jangan harap untuk kemudian akan lolos dari bulian orang. Ketika jenengan punya perasaan bahwa jenengan sudah melakukan segala sesuatu untuk tidak dirasani kok, munggu-munggu sombong. Wa ma'ahadun min khalsunin nasi salimah walau annahu dzatan nabiyyun mutahhar. Tidak ada satu pun yang akan selamat dari gunjingan orang lain, dari cemoohan orang lain, walau annahu dzatan nabiyyun mutahhar, walaupun beliau adalah nabi, seorang rasul, bahkan yang hatinya, perilakunya, langkah-langkahnya benar-benar sudah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun tidak lepas dari cemoohan orang. Kau mana yang menerima Kapolsek, Kapolres, Kapolres, tenang, Pak Bunan tidak media, tenang. Kewajiban kita jadi orang itu hanya berusaha sebaik mungkin. Bagaimana tanggapan orang itu sudah tidak lagi menjadi penting bagi kita. Yang penting bagaimana apa? Dalam mengurus besar. Berdoa ya, apa sebenarnya? Orang dari tanah. Pak Kapolres misalnya atau siapapun, kewajibannya adalah bekerja semaksimal mungkin dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuat Anda berada di titik ini. Bahkan tadi sampai bolo-bolo tak kecil. Sampai dalam ini soal ini dalam rangka syukur, matur suwun kepada guru-guru kita, kepada almarhumin. Itu saja. Mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza asda ilaikum ma'rufa, man asda ilaikum ma'rufa fakafiru, man asda ilaikum ma'rufa fakafiru." Ada beberapa riwayat mengatakan, "Man shana ilaikum ma'rufa fakafiru." Kalau memang ada orang berbuat baik pada kita, maka kewajiban kita harus membalasnya semaksimal mungkin. Fa'illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu.
fad'u lahu. Fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu. Nah, ini masalahnya yang berbuat baik kepada kita adalah guru kita, orang tua kita, abu'uh kita. Bagaimana cara kita untuk membalas beliau-beliau itu? Tidak mungkin ada di antara kita punya kesempatan untuk membalas jasa orang tua kita terhadap kita, apalagi guru kita. Betul mungkin, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali mencoba untuk mendoakan, mencoba untuk mendoakan, menjaga, nguri-nguri apa yang menjadi cita-cita para guru kita, para orang tua kita. Itu jadi pondok ini tanggung jawab dengan sedaya orang. Hayatu hadal ma'had wa mamatuhu bi'aidikum. Keberlangsungan pondok pesantren Gedong Sari Nganjuk ini semuanya berada di tangan panjenengan para alumni. Selama panjenengan masih memiliki perhatian, selama panjenengan masih berkenan untuk mengirimkan putra putri panjenengan ke pondok ini, insya Allah apa yang menjadi turas, apa yang menjadi warisan daripada para masyayikh dan kebanggaan para masyayikh terdahulu, insya Allah akan terjaga. Kita untuk memanfaatkan itu satu di antara tujuan kita. Nomor namanya soal nanti kalau ini lo ibaratnya kan juga sih sudah ada dia kadang-kadang alumni terus kalau tahun bisa mulai orang repot orang teko ini banyak alumni bejat kan alumni robot itu di atas pokok nih pokok itu goblok pak bodoh teori tambahan tapi ini bejat itu artinya hakikatul khidmah menika natijatul khidmah menika mainutu. Kata Abdullah Al-Ahrar, seorang pemimpin Tariqah Naqsyabandiyah, beliau mengatakan bahwa kesiapan kita untuk berkhidmah kepada guru kita itu diawali rasa cinta kita kepada beliau-beliau. Li'anal qulub jubilat bi'ihsani man ahsana ilaiha. Karena hati kita itu memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai, menyayangi, dan dalam cinta dan sayang kita ini siap untuk berkorban kepada siapapun yang kita anggap melakukan hal baik kepada kita. Jadi mau boleh sampai pengen maju mana? Pokoknya awak tuh diambil ke berkongkong terus akeh eksane. Pokok kalau usah mau kampanye nih, mesti naik dari awak. Tapi orang tahu eksan, yo. Memang itu segala kan. Makanya Allah selalu ngomong bahwa santri itu harus berdaya, santri itu harus berjaya, santri itu kudu gagah. Mergo awake dhewe dadi santri duwe tangga dilalah kersane Allah Subhanahu wa taala gak patek duwe. Lemah dalam segala hal khususnya terkait masalah ekonomi. Kemudian dia juga punya tetangga selain kita, orang santri. Kok ekonomi ini cukup, ini bahaya. Dan dia menjadi pribadi yang suka menolong tetangga yang lemah tadi. Maka mindsetnya sewaktu-waktu, misalnya ya kowe nyawang anak yang musim kelas kowe waya ngaji, waya modal, posisi para anak waya berdiri pondok. Lawan kan dia lawan wangi, kalau masih mau dewi tidak jelas bicara wangi. Tunggu, sing duduk santri memang bukan satu. Orang tertarik sampai pondok berdina mewah itu seperti anak ini pernah anak ini pernah anak ini pernah anak ini sekolah pernah malu dia malu santri yang orang agamanya sendiri mewah ini makanya itu dulu di mana santri itu itu artinya ya pokoknya sih kalau itu siap untuk jadi kuat untuk ini. Nanti kok anak itu
sekolah itu kan nanti orang beli sendiri siap juga syukur nanti orang keluarga atau orang itu siap nuruni siap nampani dan lain sebagainya itu semua santri itu super suki santri itu super suki maksudnya orang santri itu harus kita cari di pulau bagus tapi bagus